Good morning, my student, grade 60, Saint Stephanus. How are you today? I hope you happy, healthy, and ready to follow our lesson today. Today is Friday, 20 August 2021. Kita sudah masuk subtema yang kedua dari tema 2. Bekerja sama dalam mencapai tujuan. PB yang pertama. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik dapat menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif dan mengetahui upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mengetahui cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kalian buka buku tema halaman 44 sampai dengan 51 dan buku pena halaman 101 sampai 106. Kita awali dengan muatan bahasa Indonesia, yaitu menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan. SPOK. Nah, ini sebagai contoh ya. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta berfungsi sebagai subjek, ya, yaitu menunjukkan orang atau pelaku dari suatu tindakan. Memproklamasikan yaitu predikat. Nah, untuk mengetahui apa yang dikerjakan, memperjelas apa yang dikerjakan, memproklamasikan. Ya, objek yaitu sesuatu yang dikenai tindakan, oleh subjek tadi pelaku. Dan keterangan yaitu menunjukkan di mana objek atau orang itu berada atau dilakukan. Nah, itu adalah contoh kalimat efektif yang terdiri dari SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Ya. Baik, kita muatan IPS. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Ya, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan. Daerah yang satu dengan daerah yang satu berjuang, tetapi sudah bersifat nasional dari Sabang sampai Merauke. Ya, berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran-pertempuran yang dilakukan sebagai upaya usaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu di mana tadi kan sudah bersifat nasional, ya. Pertempuran Medan Area di kota Medan, ya, Sumatera Utara, daerah kita karena Provinsi Sumatera Utara. Pertempuran Ambarawa di kota Semarang, Jawa Tengah. Bandung Lautan Api
di kota Bandung, Jawa Barat. Ya, jadi di sini terjadi pertempuran-pertempuran yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya. Baik, kita masuk pada muatan yang terakhir, yaitu muatan IPA. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah memenuhi kebutuhan hidup, misalkan air dan makanan. Ya. Kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim. Ya. Misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin atau kering. 3, melindungi diri dari pemangsa. Nah, ini dia, buaya. Ya, penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanan. Buaya memiliki struktur gigi taring yang sangat tajam untuk memudahkan dalam memakan daging. Ya. Jadi struktur gigi dapat ditemukan pada jenis hewan karnivor, herbivor, dan omnivor. Struktur hewan pemakan daging karnivor tersusun atas gigi taring yang sangat tajam. Contoh hewan karnivor yaitu kucing, harimau, buaya, dan ikan hiu. Hewan pemakan tumbuhan herbivor memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri dan geraham. Contoh hewan herbivor yaitu sapi, kuda, dan kambing. Hewan pemakan daging dan tumbuhan omnivor memiliki gigi yang terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Contoh omnivor yaitu tikus dan kera. Nih, penyesuaian bentuk paru terhadap jenis makanan. Bebek memiliki paru pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya yang berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Jadi paru burung pemakan daging terlihat kokoh, runcing dan tajam, serta agak melengkung. Paru tersebut digunakan untuk merobek daging mangsa. Contohnya paru burung elang dan burung hantu. Ya. Lalu paru burung pemakan madu atau nektar berbentuk kecil dan memanjang. Paru tersebut digunakan untuk mengisap nektar di dasar bunga. Contohnya paru burung kolibri. Ya. Dan kita buka buku pena halaman 105. Di sini ada paru burung pemakan ikan berbentuk panjang dan berkantong yang digunakan untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Contohnya paru burung pelikan. Ya. Ada burung pelikan. Dan ada paru burung pemakan serangga berbentuk runcing. Paru unggas pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya. Nah, penyesuaian bentuk kaki. Bentuk kaki. Kaki burung pemakan daging bentuknya koko dan memiliki kuku tajam. Kaki burung elang sangat kokoh dan berkuku tajam. Fungsinya adalah untuk mencengkram mangsa dan merobek makanan. Penyesuaian bentuk mulut pada serangga. Variasi bentuk mulut terdapat pada serangga. Berdasarkan jenis makanannya, jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4. Mulut pengisap, mulut penusuk, dan pengisap. Mulut penjilat, dan mulut penggigit. Contoh serangga yang memiliki mulut pengisap adalah kupu-kupu,
Mulut penusuk dan pengisap dimiliki oleh nyamuk. Mulut penjilat dimiliki oleh lalat dan lebah. Sedangkan mulut penggigit dimiliki oleh belalang dan semut. Ya, kupu-kupu memiliki bentuk mulut pengisap sehingga memudahkannya mendapatkan nektar yang terletak di dalam bunga. Lidah yang panjang dan lengket. Lidah yang panjang dan lengket dimiliki oleh beberapa hewan seperti cecak, bunglon, dan landak semut. Lidah tersebut digunakan untuk menangkap mangsanya berupa serangga. Nah, anak didik yang baik, tugas kalian pada buku Bu Pena halaman 101 sampai 102 yaitu menulis indah pertempuran di Surabaya sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini dari halaman 101 paragraf 1, 2, dan 3 ditulis. Ini adalah bagian muatan bahasa Indonesia dan IPS. Jelas ya anak ya? See you next time.